Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani Indonesia. Kembali lagi, ini aku di sawah dan kali ini aku akan mengupas tentang padi inpari, dimana selama ini ya aku selalu konsisten untuk menanam padi inpari dan menjadikan salah satu bibit andalan buat tanaman padiku di sawah. Namun kali ini aku tidak ingin membahas kelebihan daripada padi inpari, karena udah berulang-ulang aku bahas sebagai apa saja kelebihan ataupun keunggulan daripada padi yang jenis satu ini, yaitu padi jenis Inpari 32. Keunggulannya begitu banyak, namun di sini aku ingin membahas salah satu kekurangan daripada padi Inpari 32, kelemahan daripada padi Inpari 32. Dan ini di depanku ini ya, ini adalah tanaman padi saya dan ini aku udah mau panen, dan hari ini aku harusnya panen, dan ini ada sebagian yang roboh dikarenakan semalam itu diterpa angin ya. Walaupun ini ya mudah roboh tetap diterpa angin, walaupun anginnya itu enggak seberapa, dikarenakan apa, ini kondisi tanah yang di sawah, lahan sawah saya ini terlalu basah ya, dan selalu basah. Dan inilah jenis padi inpari itu kalau ditanam dengan kondisi tanah yang teramat basah itu memang rentan dengan roboh. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang lebat dan ini ya, untuk buahnya sendiri daripada padi inpari itu sangat berbobot. Nah, otomatis itu menjadikan beban tersendiri bagi batang padi inpari. Dan padi Inpari 32 ini apabila di lahan yang ini ya, lahan yang basah itu mudah, kalau udah tua itu mudah sekali rapuh. Akhirnya terjadilah kerobohan-kerobohan seperti ini. Namun ini ya, robohnya tidak begitu fatal. Ini sebagian mau sedikit ditegakkan karena hari ini mau aku panen menggunakan mesin kombin. Nah, ini kondisi sawahku hari ini, dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya pun memang luar biasa. Dan untuk ini ya, untuk kedepannya aku harus mengantisipasi bagaimana agar tanaman padi inpariku ini tidak roboh dengan cara diusahakan apabila sudah bijinya itu sudah semakin tua. Ini adalah salah satu pencegahan bagaimana agar padi inpari tidak roboh menjelang panen. Menjelang panen, ketika biji itu sudah mulai berbobot, berisi, itu aku kita usahakan tidak terlalu banyak air dan tidak basah untuk lahannya. Karena ini aku mencoba aku biarkan lahannya basah, seperti inilah kejadiannya. Karena juga ini ada insiden diterpa angin semalam itu diterpa angin, jadi paginya langsung seperti ini, padahal harusnya pagi ini adalah waktunya untuk panen ya, untuk panen. Namun walaupun demikian di bibit padi Inpari 32 yang satu ini, walaupun memiliki kelemahan roboh, aku akan berusaha untuk mengantisipasi bagaimana ke depannya agar tanaman ini tidak roboh seperti ini, sebagian roboh seperti ini. Namun aku tetap masih setia dan konsisten dengan jenis padi yang satu ini, Inpari 32. Karena memang kelebihan ataupun keunggulan daripada padi Inpari 32 ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelemahan yang ada pada jenis padi yang satu ini. Hasil panen yang didapatkan itu memang betul-betul melimpah ya dengan adanya padi Inpari 32 ini. Dari selama saya terjun di pertanian itu, inilah padi andalan saya. Begitu saya menemukan tanaman ini, saya ganti yang lain, saya kembali lagi ke sini, dan memang inilah dari perbandingan padi-padi yang lain tetap unggul ditanam di sawah saya. Tani Indonesia semua mau mencoba juga padi Inpari 32, asalkan dengan perawatan yang betul-betul baik, betul-betul sesuai. Padi Inpari 32 masih tetap unggul ditanam di sawah saya. Nah, ini sebagian ini udah cuman ada di sebagian sini yang diterpa angin, yang roboh, sementara di bagian yang lainnya masih bagus, masih tegak berdiri. Dan untuk lahan di sini ya, lahan di sawah saya ini
Kebetulan ini panennya bisa menggunakan alat mesin yaitu kombi, jadi bisa ini ya, bisa lebih mengirit biaya karena untuk 1 hektarnya di sini hanya sekitar 1 juta, hanya murah ya untuk biaya untuk biaya kombinya. Berhubung kali ini untuk pemanenannya aku menggunakan mesin kombi, aku mengusahakan ya untuk padi-padi yang robot tak bikin tegak berdiri biar bisa kecaruk sama mesinnya. Namun ternyata setelah mesinnya datang, ini dari yang mau memanen ya, ternyata tidak perlu ditegakkan, asal tidak roboh rata dengan tanah masih bisa diupayakan untuk dikeruk dengan mesin. Akhirnya nggak jadi ditegak-tegakkan dan langsung mesin tiba akan langsung dipanen. Mengapa saya lebih memilih menggunakan mesin kombi di dalam memanen padi ya? Dikarenakan memang prosesnya itu cepat, dan kalau untuk jenis padi Impari 32 sendiri saya percaya bahwasanya padinya itu berisi, jadi tidak banyak yang ikut kabur ke bawah angin di mesin kombi saat dipanen. Berbeda dengan jenis padi lainnya yang kebanyakan isinya itu hanya dari bulir batang padinya itu di bagian ujung dan pangkalnya kadang itu tidak berisi, dan sementara di bagian tengahnya aja yang berisi. Berbeda. Nah, kalau padi Impari ini dari bulir-bulirnya itu dari ujung sampai ke atas semuanya itu berisi padat, jadi tidak banyak yang akan ikut kabur ke bawah mesin itu ya, mesin penggeraknya daripada mesin kombi yang memanennya. Nah, inilah mesin kombinya udah datang dan siap untuk proses memanen padi. Dimana kalau menggunakan mesin kombi yaitu untuk perkiraan kelarnya itu 1 hektar itu hanya membutuhkan waktu 1-2 jam. Itu sudah kelar semuanya, udah dengan kondisi hasil panennya itu sudah masuk karing, sudah dijahit dan sudah dalam kondisi bersih. Jadi tidak perlu untuk membersihkan lagi. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya tuh masih banyak kotoran di hasilnya. Namun kalau menggunakan mesin kombi yang jenis ukurannya besar seperti ini, hasilnya dijamin bersih dan tidak ada kotoran lagi.
Nah, demikian Sobat Tani Indonesia, kelemahan daripada padi Inpari 32 dan juga proses pemanenan padi Inpari 32 di sawah saya pada hari ini, dan semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia semuanya, tetap semangat. Di mana harga padi sekarang itu sudah lumayan bagus dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi untuk para petani, kita semangat untuk lebih membuat hasil pertanian kita itu lebih bagus. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.